Halo semuanya, balik lagi ke channel YouTube Sofia Mega. Kali ini aku akan membahas sebuah karya fiksi dari Jepang dan menurutku bagus banget. Aku suka sekali sama buku ini. Dan kali ini spesialnya bukan karena bukunya, tapi karena aku harus ditemani anak ini karena dia nggak mau ditaruh. Jadi semoga kalian berkenan aku mengulas sambil membawa anak ini. Jadi apa bukunya dan bagaimana kesanku soal buku ini? Tetap tonton videonya sampai habis. Nah, buku yang mau aku bahas adalah ini, Kitchen, yang ditulis oleh Yoshimoto Banana, diterjemahkan dan diterbitkan oleh penerbit Haru. Aku akan ceritakan dari proses penerjemahan buku ini, covernya, terus baru ceritanya ya. Karena ada hal yang penting harus aku sampaikan. Pertama, proses penerjemahan ini. Dulu buku Kitchen ini sudah ada di Indonesia, tapi dia diterjemahkan dari bahasa Inggris, terus dia udah nggak ada lagi dan akhirnya diperjuangkan untuk hadir lagi ke Indonesia oleh penerbit Haru. Kenapa diperjuangkan? Karena ternyata proses penerjemahannya itu tidak mudah, harus izin ke sana dan ke sini, dan kali ini diterjemahkan dari bahasa Jepangnya langsung, bukan lagi kayak sebelumnya dari bahasa Inggris gitu. Nah, kenapa buku ini sampai harus diperjuangkan? Karena buku Kitchen ini seperti legenda bagi banyak orang. Bahkan ada orang yang sudah membaca ini 6 kali, bahkan lebih, karena saking pentingnya buku Kitchen ini bagi mereka. Karena itu aku penasaran dan langsung mau beli. Padahal biasanya aku tuh kayak menahan-nahan membaca buku-buku terjemahan Asia karena takut nggak cocok. Tapi ternyata ini cocok banget, bagus banget. Karena cara bercerita penulisnya tuh memang dikenal bagus banget, sederhana tapi kayak menyentuh, menghangatkan hati. Dan untuk terjemahannya sendiri, biasanya banyak orang yang bertanya gimana terjemahannya, apakah enak dibaca atau enggak, ataukah mending baca bahasa aslinya, berarti bahasa Jepangnya. Menurutku hasil terjemahannya bagus banget sampai aku bingung. Ini karena Yoshimoto Banananya emang bagus cara berceritanya atau karena terjemahannya bagus? Ini diterjemahkan oleh Sensei Rebecca Ota, dan Sensei Rebecca Ota itu adalah orang yang biasanya menerjemahkan karya-karya Haruki Murakami. Jadi emang udah jago ya. Menurutku buku ini jadi bagus karena kolaborasi keduanya. Karena pertama, Yoshimoto Banananya emang bagus cara menulisnya. Kedua, karena penerjemahnya bagus. Dan tentu saja nggak hanya dua orang itu saja yang bisa membuat buku ini menjadi bagus. Tapi di situ ada peran editor, pemeriksa bahasa, pemeriksa aksara, dan banyak lagi. Kalau kalian mau tahu buku ini tuh hasil kerja keras siapa, kalian bisa cek nanti di halaman yang awal-awal itu, kalian cek deh penerjemahannya dan lain sebagainya itu hasil kerja keras siapa. Oke, kita masuk ke covernya. Karena ini udah diterjemahkan di banyak bahasa ya. Jadi covernya atau sampul bukunya tuh beraneka ragam dan menurutku ini salah satu yang terbaik. Ada ilustrasi dapur karena salah satu tokoh utamanya itu suka banget dapur dan cara dia pulih itu berada di dapur. Kenapa dia harus memulihkan dirinya nanti aku ceritain di bagian ketiga ya. Terus sampulnya selain bukan ilustrasinya dan warnanya yang aku suka, teksturnya ini loh, ini tuh ada teksturnya jadi terkesan ya ampun bagus banget gitu. Jadi perlu sekali lagi kita apresiasi kehadiran buku ini dan bagaimana hasil akhirnya. Oke, kita masuk ke pembahasan reviewnya. Kitchen ini bukan novel ya teman-teman, tapi dia adalah kumpulan cerita. Ada 3 cerita di dalamnya. Kitchen 1, Kitchen 2, dan yang ketiga Moonlight Shadow. Memang bukan novel, tapi 3 cerita ini punya benang merah, yaitu kehilangan seseorang yang dicintai. Kehilangannya bukan karena lagi LDR, bukan karena putus cinta, tapi karena seseorang yang dia cintai itu meninggal. Yang membuatku berkesan adalah karena cara penceritaannya itu tidak menggambarkan kesedihan itu begitu berlebihan. Tapi bukan berarti kesedihan itu tidak ada apa-apanya dan tidak kita anggap sebuah pengalaman yang berat ya. Tapi Yoshimoto Banana menceritakan kesedihan itu dengan biasa-biasa saja, tapi kita bisa merasakan kesedihan dan kehampaan yang tokoh utama alami. Kita bisa ngerasain kesedihan itu meskipun ceritanya tidak berlebihan. Tidak ada adegan menangis berhari-hari,
tapi lewat cita-cita sederhananya, tokoh utamanya butuh ada dapur, dia baru bisa tidur kalau dia di dapur. Tokoh utamanya harus lari pagi setiap hari karena dia nggak bisa tidur semalaman. Itu kayak experience atau pengalaman yang sebenarnya ketika seseorang merasa kehilangan dari kedukaan. Dan cerita-cerita seperti itu yang justru membuatku merasa terhanyut, karena kehilangan itu bukan soal menangis uring-uringan, tapi soal kesedihan dan kekosongan gitu. Terus yang kedua, aku suka sekali dengan dialog-dialognya yang ada di sini. Ada dialog-dialog yang mengesankan. Nah, dialognya apa saja? Aku ceritain dulu 3 cerita itu menceritakan apa saja. Aku udah keburu semangat menceritakan apa yang menurutku menarik gitu. Nah, tadi kan ada 3 cerita tuh. Kitchen yang pertama itu bercerita soal Mikage yang kehilangan neneknya. Lalu yang kedua itu bercerita tentang kehilangan ibu sekaligus ayahnya. Bagaimana itu maksudnya ibu sekaligus ayahnya? Kalian baca aja. Dan Eriko Sang itu ibu sekaligus bapak. Menurutku salah satu karakter yang menarik juga. Nah, di sini tuh karakternya kuat-kuat gitu, kayak aku ingin bersama mereka. Saking mengesankannya mereka semua. Dan yang ketiga, judulnya Moonlight Shadow, itu cerita Satsuki kehilangan kekasihnya yang bernama Hitoshi. Nah, dialog-dialognya tuh sederhana tapi membuatku merasa hangat dan ingin bersama mereka. Kayak misalnya Mikage itu sedang makan ramen dan saking dia ingetnya sama orang yang dia sayang gitu ya, padahal dia sedang berbeda kota, dia tuh sampai harus ke kota itu untuk mengantarkan ramen dengan taksi. Nah, si supir taksi tuh bilang, ya aku sih nggak apa-apa nganterin kamu jauh-jauh ke sana. Tapi kenapa sih kok mendesak banget? Ini urusan soal cinta ya. Itu dialog-dialog yang sederhana tapi mengesankan banget gitu menurutku. Terus kalau yang di Moonlight Shadow, nah cerita yang ketiga ini menurutku yang paling relevan padaku saat ini. Karena dia menceritakan tentang kehilangan kekasih. Dan itu kayak jadi salah satu ketakutanku selama pandemi ini gitu. Kematian itu jadi satu topik yang aku pikirkan lebih serius lagi selama pandemi ini. Makanya ini langsung aku beli karena menceritakan tentang kehilangan, kedukaan, dan itu sangat aku butuhkan gitu ya. Karena takut gitu. Nah, di Moonlight Shadow ini ada banyak cerita-cerita tentang kekasih yang membuatku merasa ikut sedih gitu ya. Aku bacakan deh, ada satu menurutku yang paling berkesan. Betapa ajaibnya dekat bersama orang lain. Orang yang bukan orang tuaku, juga bukan diriku sendiri. Itu sebuah keajaiban yang aku rasakan. Kok bisa ya kayak jatuh cinta dengan seseorang dan dia itu orang yang sangat baru, lalu sangat dekat gitu. Kini aku kehilangan tangannya, juga dadanya. Kurasa aku sudah melihat apa yang paling tidak dikehendaki orang dan sudah menyentuh kuatnya keputusasaan terdalam yang bisa dijumpai manusia. Kesepian, amat sangat kesepian. Inilah saat yang terburuk. Kalau sudah lewat titik waktu ini, pokoknya pagi akan datang, pasti akan ada hal-hal menyenangkan yang bisa membuatku terbahak-bahak. Asal cahaya tiba, asal pagi datang. Jadi kalau ini Satsuki tuh mencoba pulih dari kesedihannya dengan lari pagi setiap pagi gitu. Karena dia juga gak bisa tidur. Itu yang paling berkesan dari Moonlight Shadow. Saking sederhananya cara berceritanya, aku sampai ingin mempelajari bagaimana tulisan ini dibuat, cara menulis dialognya, karena aku pengen bisa menulis seperti buku ini. Oke, itu aja yang pengen aku bahas dari Kitchen. Semoga ulasannya cukup bagi kalian untuk menggambarkan apa sih sebenarnya yang diceritakan dari Kitchen ini. Kalau misalnya ada yang pengen kalian tanyakan lagi, kalian bisa tanya aja di kolom komentar ya. Oke, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Sampai jumpa lagi di ulasan-ulasan dan dialog-dialog tentang literasi di video-video selanjutnya. Sampai jumpa lagi. Dadah! Dadah dari anak kecil. Dah.